Shalom semuanya. Di peristiwa kita Jumat Agung seperti ini, tepat pukul 4 ya, kalau melihat sejarah, Yesus sedang disalib ya. Nah, saya rindu minggu ini kita ajak saudara untuk napak tilas ya. Kami digerakkan Tuhan, ya saya dan juga tim, untuk kita mulai mengambil perenungan ya. Saya nggak tahu sudah berapa kali mungkin saudara melihat video seperti ini ya. Bahkan setiap kali Jumat Agung kita diingatkan kembali. Tapi saya rindu saudara memahami betapa besarnya karya itu. Saya merenungkan satu hal ketika memasuki bulan di mana kita merayakan Jumat Agung. Saya merenungkan kenapa darah. Kenapa Tuhan sampai persembahkan darah? Saudara, saya melihat sebuah tulisan ya, bahwa agama Yahudi ya, itu adalah agama darah ya. Dan saudara kalau baca Alkitab kita terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian. Setiap perjanjian harus diikat dengan darah, amin. Saya akan coba bawa saudara pelan-pelan, kita akan melihat sejarah daripada Alkitab, perjanjian lama. Semenjak Adam jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita nggak usah buka ayatnya. Di situ Tuhan pertama kali mencurahkan darah, betul? Kapan? Pada saat kapan Tuhan mencurahkan darah? Saat Adam telanjang, betul? Dan dia akhirnya sembelih domba. Ada yang pernah baca itu ya? Dikenakan mereka pakaian, betul? Saya mau tanya, pakaian dari mana? Dari kulit? Dan domba harus mati. Untuk menutupi apa? Ketelanjangan mereka. Itulah peristiwa penumpahan darah yang pertama. Ya. Saudara berlanjut, ini nanti menunjukkan kepada penggenapan di dalam Yesus, betul ya? Jadi apa yang saudara baru saksikan itu adalah penggenapan dari ribuan tahun. Peristiwa yang kedua adalah perjanjian dengan Nuh. Saudara tahu ketika selesai air bah, seluruh muka bumi tenggelam, Alkitab mencatat di dalam Kejadian pasal 8 bahwa Nuh mempersembahkan korban, betul? Dan ketika Nuh mempersembahkan korban, maka Tuhan memberikan pelangi ya. Pernah baca? Apa arti pelangi? Ketika saudara lihat pelangi, itu adalah bentuk perjanjian Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah basmi manusia dengan cara seperti ini lagi. Tapi hari ini diselewengkan dengan golongan tertentu ya. Tapi itulah tanda pelangi. Pada saat Nuh persembahkan korban. Nah, ketika Nuh persembahkan korban, ada hewan yang disembelih, darah lagi. Yang berikutnya, ketika Abraham dalam Kejadian pasal 15, Tuhan ingin mengikat perjanjian dengan Abraham, maka Tuhan mengambil caranya dengan Abraham disuruh kasih persembahan hewan, kambing domba. Tiba-tiba dikatakan Tuhan lewat dari tengah-tengah persembahan itu. Pernah baca? Lewat dengan api. Disitulah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Makanya kenapa sampai hari ini walaupun Israel tegar tengkuk dan sebagainya, Israel tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena Tuhan apa? Berjanji. Covenant. Perjanjian itu ditandai dengan darah. Saya kadang merenung saudara. Kenapa darah? Karena darah itu artinya nyawa, betul? Darah itu nyawa. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa, betul? Tidak ada. Uang bisa dicari, nyawa gak bisa. Makanya ketika Tuhan buktikan dengan mati di kayu salib, itu yang paling berharga yang Tuhan bisa kasih. Buktinya kita semua yang duduk hari ini, kita juga gak sembarangan, mungkin kita belum tentu bisa kasih nyawa kita, betul? Nah sekali lagi Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dengan dia lewat pada persembahan itu. Di situ dikatakan bahwa
Sejak hari ini Abraham, engkau dan keturunanmu, engkau berhak untuk menduduki tanah Kanaan menjadi bangsa kepunyaan Tuhan. Bukan karena Israel baik, tapi karena Abraham, saudara. Berikutnya, dalam Keluaran pasal 24, ketika Musa, dia naik ke Gunung Sinai, dan ketika dia turun membawa 2 loh batu, ya, saya akan jelaskannya sama saudara. Tuhan kumpulkan orang Israel di kaki gunung. Nah, Tuhan tanya, apakah kalian ingin mempersembahkan korban? Apakah kalian ingin beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ketika dia bawa 2 loh batu, ditanya sama Tuhan sama orang Israel, kalian apakah akan berjanji dengan setia melaksanakan seluruh hukum ini? Dan Israel itu berjanji. Dan sebagai tandanya, disembelih lembu, saudara ya. Nah, ini peristiwanya, saudara. Jadi ada darah demi darah yang dikorbankan. Nanti saya akan buka kenapa alasannya, ya. Dan kalau saudara melihat dalam kitab Imamat, nanti saudara akan melihat orang Israel itu mempersembahkan apapun itu pakai darah, betul? Bahkan setahun sekali mereka mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Dan bahkan bukan menghapus, menutupi, betul ya? Itu harus imam besar setahun sekali bawa persembahan untuk menghapus dosa 1 tahun daripada bangsa itu. Nah, coba saudara perhatikan. Ibrani, kita buka sama-sama, Ibrani 9 ayat 22. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, apa saudara? Dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, apa saudara? Tidak ada pengampunan. Katakan tidak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di zaman itu sampai zaman Imamat, sampai zaman saudara orang Israel dipimpin oleh Taurat Musa. Setiap kali mereka bikin pelanggaran, mesti darah itu sembelih. Darah mesti dicurahkan, hewan mesti disembelih, saudara. Karena kalau tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Dan itu bukan menghapuskan dosa, tapi hanya menutupi. Jadi kalau bikin dosa lagi, sembelih lagi, betul? Kalau hari ini kita hidup di zaman orang Israel dulu, saudara, zaman Musa. Kita harus punya cukup banyak uang untuk menebus dosa kita. Tiap kali berdusta, saudara harus, kalau orang yang agak susah, orang tidak mampu, dikasih burung tekukur. Kalau agak mampu dikit, dikasih yang lebih tinggi lagi. Apa ya di atasnya ya? Nah, nggak usah lembu lah gitu. Di bawah domba apa? Nah, mungkin nggak tahu lah. Tapi di Alkitab nggak ada, tidak dicatat kelinci, nggak ada ya. Nggak ada bebek ya. Tapi ya, itulah. Apa ya? Selain tekukur apa ya di atasnya? Oh, kambing terlalu mahal ya. Alkitab mencatat bahwa itu bukan menghapus, tapi hanya apa saudara? Menebus, menutupi. Nah, kita melihat penggenapannya dalam Yesus. Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai 27, mari kita lihat. Yuk saudara perhatikan firman Tuhan. Karena itu ia, Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk apa saudara? Menjadi pengantara mereka. Next. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus apa saudara? Mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Jadi tiap kali mereka persembahkan bikin dosa, potong lagi saudara. Umatnya berdosa, potong lagi. Sebab hal itu telah dilakukannya, apa saudara? Katakan 1 kali. 1 kali untuk selama-lamanya ketika ia, Yesus, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Tuhan menetapkan tanpa penebusan tidak ada pengampunan.
Makanya kenapa Yesus harus turun. Dan kita semua tidak perlu berulang kali potong kambing, domba dan sebagainya. Satu kali itu selamanya kita diampuni dan ditebus. Saudara bersuka cita, amin? Yes. Tapi harganya terlalu mahal, amin? Saya mau katakan begini, tidak ada yang free, saudara. Jangan berpikir gini, saya rindu saudara kita merenung sebentar dalam Jumat Agung ini. Kenapa Yesus sampai harus bayar harga semahal itu? Kenapa? Karena kita satu orang pun gak ada yang layak, gak ada. Mau sampai kapan kita harus terus persembahkan? Pikiran lagi ngeres, korban persembahan. Tiba-tiba benci banget lah dia, korban lagi. Banyak banget kita bikin korban. Lama-lama tumpur kita, betul ya? Tapi Tuhan satu kali dia bayar. Next, Ibrani 9. Ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Tetapi dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Jadi gini saudara, saya rindu saudara tanamkan dalam diri saudara. Ketika Tuhan sudah bayar harganya, gak ada lagi yang kita perlu lakukan, amin. Gak bisa kita bayar, gak bisa. Gak bisa kita lakukan untuk menyempurnakan, karena dikatakan telah sempurna, amin. Satu kali untuk selamanya. Yang percaya katakan amin. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Next. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ya, betapa lebih, katakan betapa lebihnya, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan bukan hanya lahiriah kita, amin. Tapi apa saudara? Hati nurani kita. Makanya kenapa setelah kita percaya sama Yesus dengan segenap hati, hati dan pikiran kita mulai tertuju sama Tuhan, betul? Kita mulai cinta akan hal yang rohani. Kita mulai connect lagi dengan Tuhan. Kita mulai takut bikin dosa, walaupun masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita gak mencintai lagi itu, betul? Karena nurani kita disucikan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tapi sekali lagi saudara, tidak ada yang free, betul ya? Dia harus datang dengan darahnya sendiri. Supaya kita semua yang percaya gak binasa, amin. Tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, saya rindu saudara membawa saudara kepada proses kematian. Tadi kenapa dia berikan video tadi ketika Yesus dengan ke-12 muridnya sedang makan malam terakhir. Jadi setelah makan malam terakhir, setelah itu gak lama Yudas menyerahkan Yesus di Getsemani, ya. Nanti coba saudara ikutin. Nah, Yudas ketika menyerahkan sama prajurit Roma dibawa lada bersidang. Kalau saudara ikutin jalan ceritanya saudara, sidang itu dari mulai malam maraton terus itu. Sampai besoknya. Terus, gak ada berhenti. Ya. Nah saudara mencoba mencari, catatan, apa yang sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kenapa Yesus itu sempat, kalau saudara ikutin Alkitab, dia pernah menawar, kalau boleh, cawan ini jangan kuminum. Pernah baca ya? Bahkan ketika dia bawa murid-muridnya nih, saya lihat ya, kalau saya merenungkan apa yang Yesus mulai rasakan, rasa sakit yang pertama dia rasakan adalah dia dihianati oleh muridnya. Tadi saudara kalau dengar tadi ya, lakukan dengan segera, silakan. Yang sudah kau rancangkan lakukan dengan segera.
Sakit gak dia nanti? Yang akan menyerahkan dia, memang dia mesti mati, tapi kok muridku ini gitu, 3,5 tahun loh bareng-bareng. Itu pertama. Yang kedua, setelah akhirnya Yesus jalan akhirnya ke Getsemani. Dia minta 3 muridnya untuk berjaga-jaga dengan dia, tahu ya? Saudara kalau baca Alkitab, Yesus nggak minta mereka berdoa, berjaga-jaga enggak. Dia hanya pengen dekat-dekat aja. Saudara pernah ngalami nggak stres? Saking stresnya, saudara nggak pengen apa-apa, dekat aja sama saya pengen ada orang di sini. Itulah yang Yesus minta. Temani saya udah, karena kalau saudara nanti baca Matius pasal, coba buka Matius pasal 27 ayat 46. Ya pelan-pelan ya, saya akan coba saudara merenungkan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, apa saudara? Eli, Eli lama sabachthani. Artinya apa saudara? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Rasa sakit akan ditinggalkan Tuhan. Itulah yang Yesus rasakan. Kadang-kadang dalam hidup ini yang mengerikan bukan masalahnya. Kadang-kadang rasa jauh dari Tuhan, betul? Saya mau tanya, Yesus pernah gak merasakan jauh dari Tuhan? Menurut saudara? Inilah detik pertama dia merasakan ditinggal sama Bapaknya. Saya mau tanya, demi siapa? Demi kita. Saudara, saya mencari sebuah catatan. Ketika Yesus sedang berdoa, Alkitab berkata bahwa peluhnya seperti apa saudara? Saya mencari catatan, ini ditulis oleh Dr. Frederick Zugibe. Saya cari catatan. Bahwa Yesus ketika dia sedang berdoa itu, saking dia mengalami ketakutan, dia mengalami ditinggal Bapaknya. Enggak ada siapa-siapa di situ. Secara medis itu ditulis bahwa dia mengalami hematohidrosis. Artinya peluh bercampur darah. Keringat campur darah nyatu. Ada yang pernah mengalami di sini? Kalau menurut catatan daripada Dr. Frederick, peristiwa ini adalah peristiwa level stres depresi tertinggi. Jadi kalau menurut catatan medis beliau, orang belum sampai ke level ini biasanya sudah bunuh diri. Jadi belum ada yang pernah melewati ini saudara. Saking stresnya pecah pembuluh darah. Kita paling stres belum sampai begitu ya. Paling gak bisa tidur. Pecah pembuluh darah. Dan itu dihadapi sebagai manusia. Karena gini, jangan bilang kan dia Tuhan bang. Enggak. Dia 100% Tuhan dan dia juga 100% manusia. Sendiri dia. Dan kematian pertama yang dialami Yesus adalah kematian di mana dia jauh dari Bapaknya. Makanya Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa kau tinggalkan aku? Karena ketika kita dalam depresi pun, ketika kita tahu Tuhan dekat sama kita, kita nggak takut, betul? Tapi kenapa kita jadi, saya pernah bukan mengalami masalah Yesus ya, tapi saya pernah mengalami depresi yang sangat tertekan. Saya mengalami seperti rasa ditinggal sama Tuhan, saya ngerti. Apalagi yang Yesus alami jauh lebih besar saudara. Setelah mengalami itu saudara, setelah mengalami peristiwa di mana, karena gini, Yesus itu maha tahu saudara, dia tahu dia akan diserahkan sama muridnya, dia tahu dia akan mengalami kematian yang mengerikan. Tapi dia masih jalani itu, amin. Saya mau tanya, kira-kira bisa gak Yesus sebagai manusia bilang stop? Bisa. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Ketika sudah dihakimi pertama-tama oleh Imam Besar Kayafas, terus masuk kepada Pilatus dan seterusnya. Alkitab mencatat bahwa dia dicambuk. Saudara, cambuk itu seperti tadi saudara, ada yang bentuknya seperti itu, ada yang seperti tongkat.
Dalam terjemahan NIV dicatat bahwa dia dicambuk itu again and again. Berarti nggak dipukul cuma satu kali. Dalam sejarah, di mana waktu itu orang akan disesah, itu cambuknya 40 kurang 1. Berapa kali? 39 kali. Itu harga yang dia bayar. Dan yang kedua, Yesus itu nggak tidur sama sekali, betul ya? Dari mulai peristiwa mereka makan malam, jalan terus sampai dihakimi, diadili, itu maraton, saudara. Kebayang nggak orang kurang tidur, disiksa, dan harus mikul manggul salibnya? Tertekan banget gak sih? Oh, nggak mudah, saudara. Ini kenapa saya buka ini? Saya benar-benar rindu, saudara. Ini bukan harga main-main, amin. Yesus gak sedang main-main di salib, dia bayar. Saking sayangnya dia sama kita, amin. Karena Alkitab katakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar apa? Kasih Allah. Dan saudara, dalam Jumat Agung ini merasakan gini, percaya, ini bukti terbesar, amin. Sayang banget Tuhan sama kita. Dan saudara, menurut sejarah sebenarnya salib yang dipanggul Yesus itu bukan yang vertikal sebenarnya, tapi yang horizontal. Saudara tahu beratnya berapa? 20 kilo. 20 kilo berat enggak? Kurang tidur, dipukulin, dicambuk. Makanya kenapa ketika dia enggak sanggup, kehabisan darah ya, disuruh datang lewatlah Simon dari apa? Kirene. Dia ngangkut itu, saking gak kuatnya lagi. Ditelanjangi. Yesus datang ngangkat itu, telanjang saudara, paling pakai cawat saja. Karena kalau saudara ingat, jubahnya dia apa? Diundi. Betul? Baca Alkitab ya. Darah semua, gak pakai baju, kurang tidur, ngangkat 20 kilo. Dan disalibkan saudara, itu pakunya sebenarnya bukan di telapak tangan, tapi di sini. Kenapa? Supaya bisa menahan berat badannya. Dan yang kedua saudara, ini semua catatan daripada sejarah dan dokter ini ya, dia sampai nyatat semua. Itu sampai Yesus itu bukan disalib, dia kakinya begini, salah besar itu. Harus nekuk. Supaya tumitnya itu disatukan bisa nopang badannya. Makanya gini, dalam sejarah ini sebenarnya pembunuhan paling keji. Matinya pelan-pelan. Bahkan dikatakan gini, kalau dia mau bernafas saja, kalau dalam kondisi seperti ini, itu sangat sulit saudara. Dia harus gesekkan punggungnya baru bisa bernafas. Dan saudara tahu punggungnya udah gak berbentuk, betul? Itu kena gesek kayu sangat sakit katanya. Makanya waktu saya lihat ini penelitian, wah ngeri banget ya. Enggak sekedar seperti yang kita lihat, ini lebih parah, sebenarnya lebih parah banget dari yang kita pikirkan gitu. Dan biasanya kalau orang disalib waktu itu, orang itu bisa berhari-hari. Jadi kalau penjahat-penjahat itu biasanya mereka gak langsung mati. Dibiarkan mati pelan-pelan saudara. Makanya kenapa kalau nanti baca, kadang-kadang serdadu-serdadu harus matakan kaki orang itu, supaya apa? Segera mati. Dan Yesus dicatat, gak lama-lama dia, 6 jam menderita, mati. Habis semua darahnya. Kenapa? Ngeri banget, ngeri banget. Jadi proses dari mulai dia disesah itu 6 jam semua prosesnya, 6 jam. Sampai akhirnya mati saudara. Makanya salib itu adalah penghukuman yang paling hina. Saudara pernah gak berpikir, dia lahir terhina,
Di mana dia lahir? Kandang domba. Dan dia mati pun terhina. Karena zaman itu semua orang yang mati disalib adalah penjahat. Penjahat. Buat kita dia pahlawan, amin. Tapi buat semua orang itu hinaan semua. Saya kalau renungkan kasih Tuhan, aduh. Kok rela ya ada Tuhan yang besar, pemilik alam semesta. Milih lahir di kandang domba dan matinya begitu, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena kasihnya sama kita. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Amin. Sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15:56. Sengat maut ialah apa, saudara? Dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, semua orang, siapapun manusia, pasti takut dengan namanya kematian, betul? Dan kenapa manusia harus takut sama kematian? Karena manusia berdosa. Itu aja. Seharusnya Tuhan ciptakan kita bukan untuk mati, tapi kita untuk hidup yang kekal. Nanti baca, nanti saudara lihat dalam di Taman Eden. Tuhan itu enggak desain manusia untuk mati, tapi itu bersekutu selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi kenapa manusia takut sama maut? Karena sekali lagi, sengat maut ialah apa? Dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dengan adanya hukum, kita makin disadarkan kita ini makin gak berdaya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tebus itu semua, amin. Tuhan tebus itu semua. Makanya ayat 55. Ayo baca sama-sama 1, 2, 3, ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah apa? Sengatmu. Kita semua harusnya enggak lagi takut sama maut, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya murid-murid Yesus, saudara pelajari sejarah, semuanya nantang maut, semuanya. Tidak ada mereka yang mati biasa. Petrus salib, kepala di bawah. Bartolomeus dikulitin matinya, saudara. Thomas itu di India matinya. Bahkan ada murid Yesus, saya lupa siapa namanya, itu ditarik pakai kuda, saudara, sampai mati, saudara. Dan mereka gak takut, di mana sengatmu. Makanya kenapa kita sampai hari ini ketika ada orang meninggal, kita percaya kita akan berjumpa dengan mereka, amin. Kita akan berjumpa dengan mereka. Jangan takut sama maut. Kalau Anda takut sama maut, Anda gak percaya kuasa darah Yesus. Satu kali untuk selamanya, amin. Amin. Nah makanya saudara, saya tutup dengan ini. Selama 33 tahun, dia mempersiapkan dirinya, betul? Karena umur 33,5 tahun dia mulai, umur 30 tahun dia mulai melayani. Selama 3,5 tahun dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, betul? Dia melayani kita. Dan dia membawa salib sepanjang 3 kilometer. Ini semua berdasarkan sejarah, saudara. Dan dia dijual dengan 30 keping perak oleh Yudas, betul? Dan 3 paku menancap di seluruh tubuhnya. Berapa, saudara? 3 paku.
dan 3 liter darah tertumpah. 3 liter darah tertumpah. Kurang lebih segitu saudara. 3 hari dia mati. Dan 3 kata yang dia mengucapkan, kenapa dia melakukan semua ini? Karena apa saudara? Aku mengasihi engkau. Hanya itu saudara. Mari bagi berdiri.